kalau kita ngelihat background Indonesia yang cukup kuat dengan hortikulturnya, harusnya sih itu menjadi peluang yang cukup besar buat kita ekspor. Nah, by exit plan nanti ya kita bareng-bareng gimana bisa cari dolar dari luar dengan sektor hortikultur produk gitu secepatnya lah. Mungkin nanti kita coba kolaborasi dengan itu. Selamat datang kembali di channel Kepompong dengan narasumber Kak Riko, owner dari Titik Hijau. Beliau juga merupakan owner dari Exit Plan. Bisnis beliau itu bergerak di tanaman hias dan concernnya itu bukan di pasar lokal, tetapi concernnya lebih ke pasar internasional. Nah Kak Riko, bisa dijelasin sedikit gimana sih cara kita untuk buka market ke pasar internasional? Market internasional salah satu tantangannya itu gimana kita cara memasarkannya kan sebenarnya dengan market yang sangat besar. Berapa orang sekarang? Mungkin sekitar 7 miliar orang ada di dunia ya, 7 miliar lebih lah penduduk bumi ini sekarang gitu. Tapi gimana cara kita bisa jual ke Polandia, ke Norwegia, ke US, ya even ke tetangga sebelah aja ya. Singapura tuh segampang apa dan sesusah apa gitu kan sebenarnya. Nah, ya hal paling gampang ya by phone aja, semua orang punya Instagram, semua orang punya Facebook, semua orang bisa akses internet sekarang secara umum ya gitu kan. Nah, itu yang mungkin metode paling gampang jualan itu by internet sih. Apakah itu media sosial, apakah itu website, ya tinggal kita preferensinya mau yang mana gitu kan. Marketnya ada di mana sih sebenarnya gitu sih. Kalau dari pengalaman Kak Riko sendiri, waktu pertama kali buka market di luar itu gimana caranya? Ya, yang kita lihat sih sebenarnya awalnya tanaman hias itu kan lebih ke appearance produk kan. Sebenarnya bagaimana orang bisa, hobi banyak lah ya, ada yang hobinya lari, ada otomotif dan lain-lain, yang gimana orang bisa memvisualisasikan apa istilahnya produk yang mereka jual. Kayak orang hobinya lari, produk apa yang bisa dimarketingkan ke sana gitu kan. Nah, media sosial itu atau internet sebagai fasilitas itu harus bisa mewakili apa yang customer butuhkan gitu, customer needs-nya apa gitu kan. Kayak ya pecinta tanaman hias needs-nya adalah picture-nya gitu kan, picture-nya, videonya gitu, tanaman itu sendiri gitu. Ya mau nggak mau kan market terbesarnya, makanya tempat bisa mengupload foto dan video terbesar ya sekarang Facebook dan Instagram kan. Makanya ya paling enak marketingnya di sana sebenarnya. Kita punya Instagram, Facebook, just upload daily, apakah seminggu sekali gitu, tergantung planningnya seperti apa. Tapi fasilitas terbesarnya itu melihat dari background needs-nya customer kan. Karena customernya mungkin dia harus mengupload barang yang dia hobiin kan. Hobinya dia lah. Oh, gue hobinya otomotif ya, otomatis dia akan foto produknya, diupload ke apa namanya sosial medianya dia gitu kan. Nah, tanaman appearance yang dibutuhkan. Hobi lari kita nggak tahu, mungkin dia akan lagi lari gitu, tapi needs-nya apa kita nggak tahu. Sosok lah sebenarnya sih, tergantung, beda market lah, beda market. Instagram ya milenial ke atas lah ya gitu sebenarnya usernya. Kalau Facebook tuh ya baby boomer lah gitu, tapi yang orang-orang yang masih sosok lah, makanya jadi kebagi itu sebenarnya marketnya. Izinnya cukup sulit di Indonesia, cukup complicated, tapi ya masih accessible. Dulu 2000 berapa ya, 2018 2019 lah transisi tuh, ketika kita ingin pertama kali ekspor tuh ya yang pasti ketika bicaranya bisnis skala besar harus punya PT atau CV legalitasnya seperti itu gitu kan. Nah, ada beberapa izin-izin lain yang mungkin harus dipenuhi lah gitu-gitu. Jadi ada surat karantina, ada izin edar gitu-gitu sih, ada ekspor permit shipmentan namanya SIP, surat izin pengeluaran, itu yang mengeluarkan Kementerian Pertanian gitu. Jadi kita sebelum ekspor harus bikin izin ekspor itu dulu, surat izin pengeluaran lah, itu online sebenarnya. Tapi di balik itu harus register dulu ke sistem mereka ya, di websitenya pertanian ya, harus punya sertifikasi A, B, C dan beberapa lah. Terusnya ketika udah tahu sih gampang lah sebenarnya sih.
Ya, pertama kitanya harus berlegalitas yang cukup legit, maksudnya kayak punya PT atau CV lah gitu. Personal bisa tapi punya kuota gitu. Maksimal paling 3 kali ekspor udah. Nggak mungkin kan tiap mau ekspor ganti KTP gitu. Itu bisa. Sepo hobi bisa gitu. Tapi kalau bicaranya bisnis ya mending buka CV atau PT. Pertama itu, selanjutnya register profile kita di websitenya Kementerian Pertanian. Jadi punya akun, punya dashboard sendiri buat mengajukan izin ekspor. Nah, ada beberapa mungkin yang mesti dilampirkan ya, seperti NIB, terus ada akta, ada apa lagi ya, saya lupa sih ya, izin edar, beberapa sertifikat lain lah. Itu yang kita harus masukkan, diupload ke sana, punya akun. Udah, setelah punya akun sih harusnya sih lebih gampang buat mengajukannya gitu. Jadi kayak kita masukin kayak Google Form aja sebenarnya. Konsepnya mirip-mirip dengan itulah. Nama, alamat penerima, pengirim siapa gitu, otomatis kita lah ya gitu kan. Terus masukin jenis tanaman, submit. Idealnya sih 5 hari kerja lah keluar sih. Ya, izin ekspor ada, kita katakan izin ekspor secara company dan izin ekspor karena izin ekspor itu by shipment. Jadi misalnya kita mau ngirim ke satu alamat A di US ya, namanya, alamatnya, ganti alamat, ganti nama itu beda lagi, harus ngajuin ulang lagi. Nah, itu surat izin pengeluaran, itu by identitas dia sebenarnya gitu. Jadi dan berlakunya 6 bulan. Jadi selama kita punya kuota, misalnya ngajuin kuota 1.000 nih, setiap bulan ngirim 100 misalnya, selama ada kuota itu dalam 6 bulan kita bisa ekspor terus, nggak perlu ngajuin lagi. Jadi expired, ngajuin lagi gitu. Jadi izin ekspor secara company otomatis nanti misalnya kita tergantung KBLI ya KBLI-nya mau apa nih gitu di perusahaan itu, ekspor tanaman hias kah, ekspor apakah misalnya gitu. Tapi ada namanya sekarang API, kalau nggak salah dulu namanya API, angka pengenal import atau ekspor gitu kan. Nah, itu secara otomatis kita punya izin ekspor secara company. Tapi karena ini produk yang cukup spesifik gitu, karena memang misalnya kayak punya izin tertentu, kayak kalau di bea cukai misalnya kayak ada lartas atau apa gitu-gitu. Nah, di tanaman lah, horticultur produk itu punya syarat-syarat tambahan seperti izin ekspornya, terus surat karantina gitu-gitu sih. Jadi setelah dapat izin ekspor secara company, bikin akun di webnya kementerian, kita ajukan izin ekspor by address dan nama. Tinggal masukin tanamannya apa aja. Selama ada di sistem itu berarti boleh diekspor. Enggak sih, itu produk itu tergantung kita mau mengajukannya berapa sebenarnya, tergantung kebutuhan. Jadi sebenarnya nggak bisa yang serampangan, gue masukin 10.000 pieces, ternyata ngirim cuma 1 gitu. Selama 6 bulan ya akan direview juga sama teman-teman Kementan sebenarnya kan gitu. Jadi kayak ya kita punya forecast setahun ke depan atau 6 bulan ke depan lah, ini mau berapa banyak ekspornya gitu. Bisa by retail, nggak ada minimum sebenarnya, 1 pun bisa tetap langsung di approve juga sama mereka gitu kan. Jadi mendingan yang aktual, mendekati aktual lebih baik sih sebenarnya gitu kuotanya ya. Nah, setelah dapat itu terus kita proses karantina, bawa tanamannya ke balai karantina, bawa izin ekspor, ajukan lagi ke sistemnya karantina untuk kita mengajukan proses karantina tanaman gitu. Nah, itu ada dashboard khusus lagi tuh, daftar lagi ke sistem mereka gitu kan, masukin NIB dan lain-lain gitu. Jadi ada 2 platform web beda lah. Ya, tadi itu makanya lebih ke gimana kita bisa dapetin metode packing yang ideal buat si tanaman, karena beda jenis tanaman, beda metode packing gitu. Jadi gimana caranya bisa jaga daunnya tetap mulus, karena yang kita jual kan tanaman hias kan, yang kita jual daun gitu ya, bukan yang akar atau batang atau buah lah gitu. Tapi yang dijual kan kecantikan daunnya lah misalnya gitu kan. Nah, makanya gimana caranya ngejaga daun itu biar nggak rusak gitu, biar nggak rusak dalam proses pengiriman. Jadi di handling ya yang pasti ekspor nggak boleh ada media tanam, jadi tanah itu udah nggak boleh gitu. Jadi tanahnya kita ganti dengan sphagnum lumut yang sudah dikeringkan, diawetkan, itu standar internasional lah gitu kan. Nah,
itu dilembabkan, di packing, medianya, akarnya kita ganti dengan itu. Tetap tanaman dibersihkan dulu dari media tanam, dibersihkan, dicuci semuanya akarnya tanpa ada tanah, di treatment dengan chemical, baik itu anti jamur, anti bakteri, gitu kan. Nah, dikeringkan, maksudnya kering dalam arti diangin-anginkan ya, tanpa ada uap air, karena terlalu lembab dia akan bikin busuk gitu. Nah, cukup detail memang gitu, makanya tergantung dari jenis tanamannya sih. Ya once udah ideal sesuai dengan kebutuhannya tanaman tersebut, harusnya sih 14 hari kerja masih oke. Sepengalaman kita sih 2 minggu pengiriman tuh masih oke. Ya itu yang mungkin menjadi tantangan teman-teman kalau misalnya mau ekspor tanaman tuh, buat kami kalau saya mengaplikasikan bahwa sales, kita bicara penjualan ya, penjualan belum dikatakan berhasil sekalipun duitnya sudah diterima sebelum tanaman diterima dengan baik oleh customer dan memberikan feedback positif. Itu bisa dikatakan salesnya sukses. Oh banyak. Kita Eropa, hampir semua Eropa sampai ke Rusia, US, Kanada, Thailand, Singapura, Filipina, mana lagi ya, Arab kita pernah kirim, Afrika pernah kirim. Afrika Selatan, terus ya kurang lebih hampir semualah. China, setiap negara punya kultur beda-beda, punya standar harga beda-beda gitu, jadi kayak kemampuan beli mereka tuh beda-beda. Jadi itu tadi makanya market analysis penting banget. Jadi kayak nggak cuma sekedar punya tanaman, foto, promosi, nggak segampang itu. Bahkan bisa jadi satu tanaman A dijualan ke 3 negara beda harga semua. Enaknya apalagi Indonesia ya, diversity-nya terlalu sangat besar lah gitu. Di kita banyak banget jenis tanaman, jenis baik itu tanaman-tanaman hutan atau tanaman-tanaman yang sudah general sekarang itu sourcing-nya karena negara tropis kan. Nah itu banyak produknya gitu. Jadi enaknya banyak pilihan buat kita buat jualan keluar. Kalau peluang masih sangat besar. Tantangannya tinggal gimana kita bisa melihat peluang di produk-produknya ya sebenarnya, misalnya karena memang masing-masing produk punya harga dan potensial masing-masing lah, dan negara penerima juga punya tantangan tersendiri juga gitu, misalnya apakah itu harganya kah, jenisnya kah, jadi handlingnya juga punya tantangan tersendiri juga gitu. Setiap jenis tanaman punya, seperti saya bilang tadi, punya punya handling yang sendiri-sendiri gitu kan. Nah tantangannya lebih gimana kita bisa mengcapture kebutuhan marketnya masing-masing negara itu ya. Ada beberapa negara, ada beberapa orang lah katakan yang dia stick di satu negara itu aja gitu. Oh gue cuma pengen ekspor ke Thailand aja lah, udah nggak mau ribet. Banyak juga yang begitu. Tapi ketika misalnya memang open market, ya siap-siap dengan semua kebutuhannya mereka gitu. Tinggal kita mau memilih sektor mana aja. Makanya balik lagi, tinggal kita mau punya market yang sustain atau ya just momen doang. Kalau misalnya kalau mau dapetin market sustain ya katakan tadi itu saya bilang ya, marketnya dunia sekarang ada 7 miliar lebih orang. Ini selalu saya bilang sih, ada beberapa entah podcast entah wawancara, dari 7 miliar orang tuh 1% aja misalnya pecinta tanaman hias, ada 0,0001% rezeki kita sih di sana sih. Tinggal gimana kita mau berusahanya aja gitu sih. Pasti ada lah gitu. Tinggal ya kadang-kadang kok gue udah posting tapi nggak ada yang nanya gitu kan, caranya udah bener belum gitu. Maksudnya kayak produknya, fotonya gitu kan, itu yang marketnya yang dituju apa gitu sih. Nah banyak orang yang teman-teman terkendala di situ. Nah, itu yang mungkin mesti coba dipelajarin lagi. Tapi dari 7 miliar orang rezeki lu ada di sana lah pastilah. Dunia internasional tuh mungkin 90% branding,
10%-nya produk. Seberapa trusted si seller itu, seberapa legit barangnya. Itu yang penting di dunia bisnis internasional. Maksudnya kita bicara trading di internasional tuh 2 hal itu sih menurut gua. Sisanya sih gampang lah. Maksudnya lu nggak punya company bisa pakai company orang gitu kan. Lu nggak punya produk pakai produk orang. Tapi seberapa legit produk itu, misalnya kayak ekspor tanaman A gitu kan. Bener nggak barang itu yang dikirim gitu. Nah, masalah itu barang punya siapa, dari petani atau apa, tapi barang itu benar nggak yang dikirim gitu kan, dan seberapa trusted lu gitu. Dalam arti kayak gue udah kirim barang, tahu-tahu ngilang gitu kan. Nah, itu yang jadi scammer akhirnya gitu. Itu yang ya 2 poin itu aja. 90% branding sih udah. Jadi ketika branding lu udah personal branding udah oke gitu. Nah, tantangannya adalah ketika itu melekat sebagai personal branding, produknya mahal pun dibeli orang. Walaupun tetangga punya produk yang sama ya. Jadi ketika pameran keluar prosedurnya, akhirnya harus buat prosedur kayak masuk kuota pengiriman tadi. Sama. Even kayak hand carry bawa pakai koper bisa, dan sama prosesnya begitu juga. Bikin izin ekspor, bikin surat karantina, gitu sama. Tapi ketika nggak laku, bawa pulang lagi, sama. Ada izin impor, namanya izin impor. Izin impor, bawa surat karantina dari sana, sampai sini dikarantina lagi, dicek dan lain-lain, sama persis. Nah, itu makanya operasionalnya lebih ke tiket, hotel, biaya booth. Mudah-mudahan lah terdekat kita nanti kita coba bikin satu komunitas ekspor horticulture produk lah. Jadi bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis ekspor horticulture produk yang gampang nggak gampang, tapi kalau kita ngelihat background Indonesia yang cukup kuat dengan hortikulturnya, harusnya sih itu menjadi peluang yang cukup besar buat kita ekspor. Nah, nggak banyak orang yang tertarik dengan itu sebenarnya, tapi ketika sudah didalamin, yakinlah nggak mau keluar lah dari sektor itu. Nah, makanya kita pengen coba gathering beberapa peminat-peminat atau antusias eksportir baru, terutama yang muda-muda, gimana caranya bisa kita dapat cuan bareng-bareng dari dunia ekspor gitu kan. Nah, kita bikin satu ekosistem bisnis horticulture product, mungkin by exit plan nanti ya kita bareng-bareng gimana bisa cari dolar dari luar dengan sektor horticulture product gitu secepatnya lah. Mungkin nanti kita coba habis lebaran lah, mudah-mudahan habis lebaran kita batch 1 lah under exit plan. Jadi kita buatnya exit plan academy nanti sebenarnya gitu, exit plan academy. Ya, sahabat kebong, itu tadi bincang kita dengan Kak Riko dari exit plan. Nah, ternyata masih sangat begitu menggiurkan dan indahnya bisnis eksportir di dunia tanaman hias. Dan tadi Kak Riko dan tim akan mengajarkan kelas exit plan academy, akan mengajarkan kalian semua bagaimana cara untuk menjadi eksportir yang baik dan benar, sehingga kalian bisa mendapatkan pundi-pundi dolar dari tanaman hias itu sendiri. Informasi lebih lanjut kapan kelas itu akan dibuka, sahabat kebong bisa cek di Instagram @hijau ataupun Instagram exit plan internasional, karena di sana akan diupdate ketika nanti akan dibuka kelas itu. Yang pasti kalian harus ikut kelasnya. Kenapa? Karena kalian akan dimentori oleh owner yang memang bergerak langsung di bisnis itu. Jadi kalian gak akan pernah rugi ketika ikut kelas mentoring terkait masalah eksportir. Sekian episode kali ini, semoga menginspirasi sahabat pemomong semua. Pemomong, lupa tahun depan.